Pinggangnya sekarang gimana setelah Sudah sembuh, didoakan? Pak. Haleluya. Sudah enak? Haleluya Pak ya. Ya, terima kasih. Haleluya. Jadi rela 6 jam dari Sangatta ke Balikpapan Pak ya. Iya. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Oke Pak, selamat pagi Pak ya. Pagi Iya. Bapak dari mana? dari Sangatta, Sangatta. Namanya siapa Pak? Mikael. Dari Sangatta rela ke sini karena kenapa Pak? Untuk minta didoakan Lewat? dalam penyakit saya, Ah. sakit pinggang. Iya. Kenapa? Dan saya bersyukur bahwa melalui pastoran ini saya memperoleh kesembuhan yang sempurna hanya daripada Tuhan Amin. sendiri. Iya. Terus? Saya bersyukur pada hari ini bahwa kemurahan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi pada pagi hari ini kepada saya. Untuk itu saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang lain yang saya andalkan selain Tuhan Yesus. Amin. Makanya pagi ini saya ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan yang terjadi kepada saya. Dan pada saat ini saya akan melanjutkan kebaikan yang diperintahkan Pastor Randi kepada saya. Terima kasih. Haleluya. Jadi gimana sekarang pinggangnya Pak? Ya, Pinggangnya sekarang gimana setelah sudah didoakan? sembuh, Pak. Haleluya. Sudah enak? Haleluya Pak ya. Ya, terima kasih. Haleluya. Jadi rela 6 jam dari Sangatta ke Balikpapan Pak ya. Iya, Pak. Puji Tuhan Pak ya. Ya, Terima kasih Pak. Haleluya. Selamat pagi Pak. Iya, dengan Bapak siapa? Saya Pak Yunus Sunardi. Pak Yunus Sunardi. Sunardi. Kenapa Pak? Ada Saya datang ke sini mohon dukungan doa lewat kesembuhan, lewat Pastor Andi Simon. Ada keluhan penyakit saya yang batu empedu yang selama ini saya rasakan perih di ulu hati. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan melalui jamahan tangan Pastor Andi Simon. terus Bapak ke sini bersepeda dari mana Pak? Saya dari Batu Ampar. Batu Ampar. Batu Ampar. Karena saya kalau saya jogging mungkin terlalu jauh, Jauh, jadi ya. saya Nekat ke sini dengan sepeda ya. dengan bersepeda Ya. supaya bisa ketemu dengan Pastor Andi Simon untuk dukungan doanya dengan kesembuhan Iya. batu empedu yang selama ini saya alami nyeri perih Iya. di ulu hati. Sudah berapa lama Pak sakitnya? Setahu saya setelah saya melakukan USG itu sekitar bulan 1 yang lalu. Ternyata ada batu empedu di ulu hati, di empedu saya. Iya. Itu yang saya rasakan. Awalnya sih saya cuma merasakan sakit seperti mah, ternyata setelah melalui pemeriksaan USG ada batu empedu. Batu empedu ya. Iya. Yang penting Bapak yakin ya, Bapak yakin dan percaya sama Tuhan, pasti Saya Tuhan imani sembuhkan. Saya imani jamahan kasih Yesus Kristus pasti nyata. Mujizat itu pasti ada. Sampai nekat ke sini dengan sepeda Iya. jauh-jauh dari Batu Ampar Pak ya. Iya. Amin Pak ya. Amin. Tadi kesaksian tadi yang katanya datang dari Sangatta, kenapa itu? Yang sakit pinggang. Ke pinggang, terus setelah kita tadi Dia akan memberi kesaksian ke Sangatta apa yang dikatakan Bapak Pastor tadi. terus waktu kita tadi sudah doakan, apa yang terjadi? Setelah didoakan sudah enak pinggangnya katanya Pak Pastor. Katanya hilang seketika. Iya, hilang sakit kita tadi Pak. Iya, jadi ini yang menarik, yang menarik ini menggugah hatiku, akhirnya bisa gini, Pastor tidak membenarkan Anda tetap datang dalam suasana ini karena Pastor sudah menghimbau jangan datang. Tapi di sini Pastor juga menghargai iman seseorang, ya. Nah, dapat kabar tadi bahwa ada seorang bapak yang datang ke sini naik sepeda. Dari mana? Dari Batu Ampar Pak Pastor. Oh, Batu Ampar sih nggak jauh kok, berapa kilo paling cuma 3-4 kilo ya. Ya, jadi ini sesuatu hal yang unik ya. Coba kita lihat sebentar apa yang bisa kita share atau kita bisa bagikan kepada bapak ini. Ya, inspirasi baru, iya kan? Ke Gerahaya Civic Center naik sepeda, ya, ya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhanlah yang menyembuhkan. Semua orang yang datang ke sini mau naik sepeda, mau naik mobil, mau dari dalam kota, luar kota, Yesus yang menyembuhkan.
Kami mau Oke. Coba. Aku mau nangis ya rasanya. Ya, coba sini. Ya. Gimana sekarang? ya spontan. Coba start kamera. Spontan sama instan itu apa bedanya? Saya datang, saya masih ada rasa Apa? perih, Nyeri, perih, sakit, nyeri, perih. iya. Berapa tahun sudah, Pak? Bulan yang setahu saya itu setelah melakukan pemeriksaan bulan 1 yang lalu. Januari ya. Iya. Tapi yang saya rasakan itu sudah sekitar 1 tahun yang lalu. Iya. Tapi setelah saya melakukan pemeriksaan baru setahu saya di bulan 1 yang lalu. Dan tadi Bapak itu nyeri. Nyeri. Bapak yang sepeda nyeri. Nyeri. Tapi tadi setelah kita mohonkan Tuhan berikan Iya. belas kasihan. Sekarang Sembilan. Iya. Ini yang saya rasakan. Perih yang tiba-tiba spontan itu hilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. terima kasih Tuhan Yesus. Jadi Pastor mau ya, Jamaah. meskipun kadang Pastor lupa menyampaikan, tapi dalam video ini Pastor mau semua orang yang sudah didoakan tidak usah berterima kasih kepada Pastor. Berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Saya ini sama seperti Bapak Ibu sekalian, hanya orang yang memberi diri melayani. Tuhan Yesus, Dia rangkai air matamu jadi permata. Jalan hidup orang benar adalah jalan hidup yang terang benderang. Amin. Mulai hari ini engkau pulang bekerjalah dan sehat-sehat Pak, Amin. banyak umur, bekal itu makanlah, minumlah, terus memberkati. Ya, Terima kasih. Ustaz. ya, shalom semuanya. Ya, pulanglah. Ya. Sini, oh ini Bapak tadi nih. Sini dulu, sini, udah makan. Udah makan. Terima kasih ya buat kesempatan tadi. Iya, iya. Tuhan berkati semuanya. Ya. Saya mau cerita ya. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Hadirat Tuhan yang tadi Pastor bagikan di dalam live ya, doa kesembuhan. Ini yang membuat orang-orang datang kepada Yesus. Dan hari ini kita sebagai orang percaya, kita memiliki roh daripada Yesus, Roh Kudus. Bapa mengaruniakan rohnya kepada orang percaya. Tujuannya yaitu orang percaya menjadi lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu dalam Roma 8:37 bukan bicara soal bagaimana kita menjadi sok jago, sok hebat, tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan ego kita dan memancarkan terang itu. Jadi kuasa yang Tuhan beri kepada kita bukan cuma sekedar kita bisa untuk mendoakan orang, ini saya kasih menu tambahan ya, tetapi kita pun dimampukan untuk bisa menguasai diri kita sendiri. Sehingga ketika kita alami keadaan yang tidak baik, keadaan buruk, ya, pujian ataupun fitnahan, itu tidak mengubah kita. Ketika kita punya kuasa Tuhan, kita mampu mengendalikan diri. Kita dipuji tidak berubah, kita difitnah juga tidak boleh berubah. Ya, status orang benar itu adalah sebuah kehidupan yang baru, bukan pasukan Bodrex,
bukan karbitan ikut-ikutan, tetapi lahir baru itu sesuatu kehidupan yang baru. Bapak Ibu harus tangkap baik-baik ini, bahwa bagaimanapun manusia memuji-muji Anda, jika Tuhan tidak mengangkat, Anda tidak bisa naik. Sebaliknya, bagaimanapun buruknya manusia menjatuhkan Anda, jika Tuhan mengangkat Anda, Anda tetap naik. Jalan hidup orang benar tidak ditentukan oleh rayuan, bujukan, atau apapun yang buruk dari mulut manusia. Tetapi jalan hidup orang benar seperti remban tengah hari, semakin berjalan, melewati apapun juga. Ingat baik-baik, yang bisa mengangkat manusia ataupun menurunkan manusia bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara hari ini mungkin dalam kondisi sakit, ada jutaan vonis manusia, kamu pasti mati dan kronis. Tetapi satu kata dari Tuhan Yesus berkata, kamu sembuh. Anda bisa sembuh. Jelas ya? Jadi apapun pujian orang kepada Anda, kalau Tuhan tidak angkat, tidak akan naik. Apapun Anda direndahkan, kalau Tuhan tidak turunkan, Anda tidak akan turun. Karena kita tahu bersama-sama, sebagai orang yang beriman, hidup dan mati kita bukan di tangan manusia, tetapi in Jesus name. Pastor sekali lagi mengajak setiap orang percaya, marilah, jadilah terang, bangkitlah. Roh Tuhan ada pada Anda. Dan hari ini akan dipancang, saudaraku, tempat ini, yang mana selama ini belum bisa terpakai ya, karena ini kita akhirnya memutuskan untuk membuat ini menjadi tribun. Jadi ini nanti akan jadi yang mana hari ini akan dipancang, mulai pemancangan. Jadi sepanjang ini bisa orang duduk ratusan orang. Jadi ini kita akan buat tribun. Dan pastor juga mengajak Bapak Ibu yang punya kemampuan sipil ya, atau arsitek ini, supaya ini kalau jadi, karena posisi outdoor ini serba salah kita. Panas, orang kepanasan, dingin, kehujanan, serba salah. Jadi setelah ini selesai tribunnya, maksimal 3 bulan ya kita mau kerjakan, kita akan pasang di atasnya seperti semacam penutup begitu. Jadi panas tidak terganggu, hujan tetap tidak terganggu. Ya, jadi entah bagaimana kita nanti pancang sana. Untuk pertama tribunnya, nanti juga kita pasang di sana kakinya. Kanopi. Jadi semacam kanopi begitu. Kita lagi cari bahan yang bagus supaya ketika panas itu tidak sampai turun panasnya. Jadi karena Bapak Ibu tahu, orang yang datang sini kadang orang sudah banyak umurnya, kasihan. Ya, serba salah, karena kalau dia nunggu kasihan kelamaan, kasihan letih. Maka cobalah pastor memberi diri ini bisa digunakan jadi tribun, dan kiranya ini semua sebagai fasilitas. Ya, kalau Tuhan percayakan, saya tidak tahu ya, entah berapa lama lagi umur saya. Tapi kalau ini sebuah visi kegerakan dari Tuhan, suatu hari tetap akan berjalan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka saya berdoa, in Jesus name, tempat ini diberkati, apa yang didoakan, apa yang saya ucapkan, ini terjadilah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati untuk pembuatan tribun dan juga kanopi ini untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Amin. Ya, itu saja sola fide. Tuhan berkati ya. Immanuel. Shalom. Bless you.